warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu sehat ya. Oke, di video ini kita akan belajar muatan SPDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Kompetensi dasar 3.3 untuk tema 2, subtema 2. Nah, materi yang kita pelajari adalah properti tari. Yuk kita simak dengan baik di video ini ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan properti tari? Properti tari adalah semua alat atau benda yang digunakan sebagai media dan perlengkapan dari pementasan tari. Kenapa ya peragaan tari membutuhkan properti tari? Berikut ini tujuan penggunaan dari properti tari. Yang pertama, menambah nilai estetika atau nilai keindahan tarian yang ditampilkan. Yang kedua, menyampaikan makna dan pesan tarian kepada penonton. Selain itu, juga untuk memperkuat karakter tokoh yang ditampilkan pada tarian. Berikut ini contoh-contoh properti tari, misalnya kipas, boneka bayi, sampur atau selendang, rebana, payung, topeng, gendewa atau busur dan anak panah, senjata tradisional, dan juga ada contoh kendi. Contoh tari dan propertinya, misalnya tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Propertinya adalah piring. Tari Ranggo Ayak yang berasal dari Jambi. Propertinya adalah rebana. Tari Klono Topeng berasal dari Jawa Barat. Propertinya adalah topeng dan selendang atau sampur. Tari Legong dari Bali. Propertinya adalah kipas. Kemudian ada tari kuda lumping yang berasal dari Jawa Tengah. Propertinya ada kuda lumping atau jaran gepang, selendang atau sampur, dan ada pula cambuk. Tari Bondan yang berasal dari Jawa Tengah. Propertinya adalah kendi, payung, selendang atau sampur, dan ada pula boneka bayi. Tari Payung dari Sumatera Barat. Propertinya adalah payung. Selanjutnya, kita akan mempelajari unsur-unsur peragaan karya tari. Unsur karya tari ada 6. Nah, unsur-unsur tersebut kita siapkan sebelum peragaan karya tari, agar penampilan karya tari lebih maksimal. Persiapan yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari misalnya tari kelompok, tari berpasangan, ataupun tari tunggal. Kemudian langkah yang kedua adalah memilih karya tari yang akan ditampilkan. Selanjutnya kita menentukan jumlah penari. Misalnya jika tari tunggal, maka jumlah penarinya adalah 1. Sedangkan jika tari berpasangan, jumlah penarinya adalah 2 atau kelipatan 2. Dan jika bentuk karya tarinya adalah karya tari kelompok, maka penarinya berjumlah lebih dari 3. Langkah keempat, kita menentukan musik iringan tari. Selanjutnya, memilih properti tari yang sesuai dengan karya tari yang kita peragakan. Dan langkah yang terakhir, memilih busana tari. Persiapan peragaan karya tari. Sebagai contoh, kita akan memeragakan tari piring. Terlebih dahulu, kita tentukan unsur bentuk karya tarinya, yaitu tari kelompok. Jumlah penari pada tari piring adalah 3-7 orang. Selanjutnya kita menentukan unsur iringan tari. Iringan tari untuk tari piring berasal dari alunan alat musik talempong dan saluang, atau bisa juga dari hasil rekaman suara alat musik tersebut. Selanjutnya kita menentukan unsur berupa properti tari. Properti tari piring adalah piring atau mangkok.
Dan langkah terakhir berupa persiapan unsur busana penari. Hari ini saya akan mempresentasikan tari Gerobak Jawa dari kelompok Hari Selasa oleh Adinda, Cafa, Monik, Iqbal, Sakila. Selamat menyaksikan. Jawa berasal dari Malang, Jawa Timur. Adapun properti yang dipakai pada tari Gerobak Jawa antara lain: 1. Jamang pening sebagai penutup kepala. 2. Topeng sebagai transformasi perwatakan digunakan untuk melambangkan kesenian. Itu bahan Gerobak Jawa yang mempunyai kepribadian halus, kerusakan santun, dan murah senyum hingga kacik. Diletakkan di badan dan fungsi seperti tabung. 4. Celana berwarna hitam dengan corak emas di bagian bawahnya. 5. Pakai dipakai setelah memakai celana di bagian depan dan belakang. 6. Celana tangan dipakai di celana dan kaki setelah pakai stangkel. Fungsi untuk menahan celana rapet dan berdatangan agar tetap berada di bagian jalur. 8. Sabuk sebagai kemudian di atas sabuk sebagai setelah memakai sabuk. 9. Sabuk warna kuning digunakan sedangkan warna hijau digunakan sebagai proteksi tari. 10. Dekat tangan diikatkan di pergelangan tangan kanan dan kiri. 11. Tulas kaki diikatkan di bahu kanan dan kiri. 12. Keris diletakkan di belakang badan dikemudian di sabet. 13. Konsep dipakai pergelangan kaki sebelah kanan karena belakang menuju. Soalnya dilakukan di kaki sebelah kanan. Pesan dan badan tari tradisional siapkan untuk melihat mempelajari mengajarkan sebagai upaya pelestarian demi misalnya perkembangan budaya di Indonesia.
Oke, salam sejahtera, salam budaya. Perkenalkan, nama saya Mas Gop. Saya berasal dari Kota Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dan saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, dan saya domisili di Kota Bekasi. Memiliki latar belakang keluarga seniman membuat saya ada ketertarikan melestarikan kebudayaan, terutama di bidang seni tari. Menari merupakan hobi saya dari kecil, dari saya masih SMP sampai saat ini saya masih aktif menari, dan saat ini saya sering menari di acara-acara resepsi, pernikahan, acara resmi juga saya masih. Kenapa saya suka menari ya? Karena menari itu keren loh. Jadi dengan menari saya seolah-olah menjadi seseorang yang berbeda. Misalnya saya menari salah satu karakter pewayangan. Jadi pada saat menari itu seolah-olah saya menjadi karakter tersebut, dan itu menyenangkan, itu luar biasa, keren. Dengan menari juga saya bisa melestarikan kebudayaan bangsa kita yang mungkin sekarang mulai hampir punah, hampir belum punah tapi hampir, karena banyak sekali anak muda yang rendahnya kesadaran untuk mencintai kebudayaan kita sendiri. Meskipun menari itu bukan pekerjaan utama saya, tetapi dengan menari saya banyak mendapatkan rezeki di situ, dan saya juga pernah dapat penghormatan untuk menari di depan salah satu stasiun televisi nasional. Dan belum lama ini saya mendapat undangan untuk menari di negara Jepang, tetapi karena pandemi corona jadi menarinya mungkin ditunda tahun depan. Saya juga pernah mendapatkan penghormatan untuk menari di depan Kapolda Jateng. Banyak sekali pengalaman menari saya, penghormatan untuk menari di acara-acara penting, acara-acara resmi begitu. Dan tidak sedikit saya juga menari di acara-acara hajatan, acara resepsi pernikahan. Keragaman kebudayaan bangsa kita itu memang harus kita syukuri dan harus kita lestarikan, karena berkembangnya zaman, anak muda mulai lalai dan mengabaikan kebudayaan bangsa kita sendiri, sehingga keberadaan tarian tradisional itu sendiri mulai hilang dan mulai susah kita dapatkan. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan salah satu tarian tradisional, yaitu Cucuk Lampah. Cucuk Lampah itu sendiri yaitu sebuah tarian sebagai pembuka jalan menuju ke pelaminan, yang berfungsi sebagai tolak bala untuk menolak mara bahaya yang akan terjadi pada saat acara resepsi pernikahan. Dan untuk kostum nanti sesuai dengan perannya masing-masing. Misalkan saja untuk kostum Gambiranom, berarti untuk penggalan-penggalan dan untuk gerakan-gerakan pada saat kita menari Cucuk Lampah itu biasanya tarian yang biasa kita bawakan pada saat menari Gambiranom. Dan tarian lain misalnya kayak prajurit atau abdi dalam, kita bisa pakai gerakan sederhana yang sesuai dengan karakter yang kita bawakan. Yuk, mari simak cuplikan tarian dan persiapan dari Cucuk Lampah.
Cucuk Lampah atau Suba Manggala berasal dari dua kata, yaitu Suba yang berarti tata krama dan Manggala yang berarti pemimpin, sehingga artinya adalah pemimpin yang penuh tata krama. Cucuk Lampah sendiri dapat ditemui di perkawinan adat Jawa yang pemerannya berada di paling depan. Selaku pemimpin kirub mempelai, pemeran ini diperankan oleh laki-laki yang berpenampilan gagah serta bijaksana. Fungsi cucuk lampah ini sendiri adalah untuk menolak bala saat prosesi pernikahan. Dan di sini saya ingin mengajak penonton untuk tetap melestarikan kebudayaan bahasa Indonesia, terutama di bidang tari, dengan cara mencari dan membagikan informasi kepada siapapun, atau bisa terlibat langsung untuk sebuah pementasan seni tari. Yuk kita lestarikan budaya Indonesia.